Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Konsulin Yuk? Berjumpa lagi di IG Live Konsulin Yuk yang kedua. Seperti yang kita tahu, kita telah melakukan IG Live kita yang pertama mengenai masalah kesehatan jantung bersama Dr. Eko dan Mbak Irma. Nah, pada malam ini dengan topik yang tidak kalah menarik, kita akan membahas tentang masalah kesehatan anak. Dengan siapa? Nanti saya kasih tahu. Oke, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kami. Kami akan segera menjawabnya pada dalam 1 jam ke depan. Jadi buat teman-teman di sini, ikuti Instagram Live ini sampai selesai. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Devariana. Selain sebagai tim inti di Konsulin Yuk, saya juga berprofesi sebagai seorang dokter gigi yang melaksanakan konsultasi online di sini. Baiklah, biar tidak memperpanjang, segera kita undang narasumber kita kali ini adalah Dr. Buntat Huang. Beliau merupakan seorang dokter spesialis anak yang dengan kebaikan hatinya bisa bergabung bersama kita memberikan pengetahuan tentang masalah kesehatan anak. Ya, kita undang beliau. Halo. Halo, selamat malam Mbak Deva. Selamat malam dokter. Ini kostum apa ini dok? Oh ini Kapten Amerika. Kapten Amerika. Seru sekali ini dok. Apa kabarnya dokter? Oh baik Mbak, sehat selalu. Sehat. Mbak gimana ya, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih dok sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Kita tahu di tengah kesibukan dokter yang hektik di rumah sakit, dokter bersedia meluangkan waktu. Kalau boleh tahu ini dokter prakteknya di rumah sakit Eka Hospital Pekanbaru ya dok ya? Ya betul, Eka Hospital Pekanbaru. Oh, oke. Sebagai informasi, Dokter Buntat Huang ini juga melakukan konsultasi online gratis di Konsulin Yuk setiap hari Selasa dan Kamis pukul setengah 9 malam. Jadi pendaftaran itu kita buka sehari sebelumnya. Jadi buat teman-teman Konsulin Yuk yang mau bergabung dengan dokternya, kita akan memfasilitasi tersebut. Ini dok ya, perlu saya sampaikan lagi, misi dari Konsulin Yuk ini merupakan misi kemanusiaan. Tenaga kesehatan kita tidak dibayar atau mendapatkan fee apapun. Kita hanya melakukan konsultasi online gratis untuk Indonesia yang lebih sehat. Baik dok, kita mulai saja pertanyaannya dok ya. Sudah banyak ya, yang boleh. Tapi saya penasaran dok. Ini kenapa ini dari pos-pos dokter atau foto-foto yang dokter kirimkan ke kita itu selalu ada kostum superhero-nya. Nah itu setiap harinya praktek seperti itu atau gimana dok? Ya, jadi terima kasih ya untuk kostum superhero ini sebenarnya salah satu yang ingin saya tampilkan lah, karena kan dengan kondisi pandemi saat ini banyak orang tua yang takut untuk datang ke rumah sakit karena COVID banyak ya, atau di luaran juga banyak. Dengan superhero ini kan harapannya kita sebagai tenaga medis atau khususnya dokter spesialis anak bisa membantu menjaga kesehatan anak-anak Indonesia pada umumnya ataupun yang di Pekanbaru pada khususnya, dengan harapan superhero kan ini ya membantu memerangi penyakit lah istilahnya, dan harapannya tentu saja
kita bisa lebih dekat dengan anak, eh, mereka tidak takut ya, dan kesannya akrab begitu. Dan yang pasti saya juga berterima kasih kepada teman ya yang kebetulan memberikan ide juga untuk kostum ini, dan saya juga memesannya dari beliau. Nanti bisa di follow atau dilihat di Instagram untuk Dr. Wears. Ini jadi Siapa dok? promosi ya. Dr. Wears. Jadi Oh, promosi. Terima kasih kepada Dokter Darmawan ya, spesialis anak yang telah membantu ya untuk kostum ini. sepertinya kita ada masalah ekoik ini dok. Sebentar ya dok ya. Ya, boleh. Ya, oke. Ini kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya ya dok. Pertanyaan dari follower kita tentang ini nih dok, tentang imunisasi. Nah, Ya, pertanyaannya itu apakah wajib imunisasi PCV dan rotavirus pada bayi umur 2 bulan? ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebenarnya lumayan sering ditanyakan oleh orang tua, terutama bila orang tuanya masih memakai istilah wajib atau tak wajib. Memang itu kan istilah yang dulu ya dipakai atau beberapa masih dipakai, terutama kalau mengacu ke pemerintah ya. Di Posyandu kan masih menggunakan istilah wajib ya. Jadi ada wajib, nanti ada atau dasar, terus ada tambahan dan ada lanjutan. So, yang kalau menggunakan istilah yang ketiga tadi, PCV dan rotavirus ini termasuk yang tambahan. Ya, jadi sementara kita di Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk semua vaksin kita ada rekomendasi ya atau anjuran lah istilahnya. Jadi kita nggak pakai kata wajib atau nggak wajib. Untuk mengacu ke fungsi vaksin PCV atau pneumococcus vaksin itu saat ini disarankan kan dia bisa mencegah infeksi paru, otak, telinga, dan COVID yang berat ya. Apalagi dengan kondisi pandemi begini ya. Terus kalau untuk rotavirus bisa mencegah diare berat lah pada bayi. Dan yang kita lihat sendiri angka kesakitan karena diare pada bayi itu ataupun yang di bawah 5 tahun itu masih tinggi untuk di Indonesia sendiri. Jadi sehingga kita Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan kedua vaksin ini. Dan itu bisa mulai diberikan di usia 2 bulan. Atau paling cepatnya 1,5 bulan. Oh, jadi direkomendasikan tapi tidak termasuk salah satu imunisasi yang wajib gitu ya dok ya? Ya. Oke. Nah, lagi ada yang membahas tentang vaksin influenza dok. Jadi Influenza ya. Oke. Kalau untuk vaksin influenza ini selama masa pandemi apakah ada pengaruhnya? Terus apakah ada pada anak umur 6 tahun itu masih bisa menerima vaksin influenza? Ya, terima kasih. Untuk saat ini dengan kondisi pandemik ini salah satu salah satu vaksin yang direkomendasikan juga untuk mencegah COVID yang berat. Jadi dengan kondisi pandemi saat ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan dua vaksin ini untuk mencegah COVID yang berat ya, PCV dan influenza. Influenza sendiri kita bisa mulai berikan dari umur 6 bulan ya sampai dengan kalau di anak ya artinya sampai dengan 18 tahun. Cuma nanti ada perbedaan daripada cara pemberiannya ya. Kalau di bawah 9 tahun kan nanti akan diberikan 2 kali dengan jarak minimalnya 4 minggu, kemudian bisa diulang per tahun untuk memberikan kekebalan yang lebih optimal. Ya, terus kalau di atas 9 tahun sih hanya 1 kali saja dan bisa diulang per tahun. Ya, ini imunisasi penting. Ada boosternya ya dok ya? Betul.
Ini suaranya masih echoing. Ada masalah Oh, apa ini sebentar ya, Dok? boleh, boleh. Mungkin ada masalah. Gimana, Mbak? Sudah oke? Udah jelas. Oke, Mudah-mudahan mantap. nggak echoing lagi, tapi kayaknya ada speaker itu. Iya, iya. Mudah-mudahan tidak mengganggu inilah ya untuk suaranya ya. Jelas ya, apa gimana. Terus mengenai ini Dok, obat cacing. Terus Obat apakah cacing, oke. obat cacing itu apakah wajib dan diberikan pada anak umur berapa gitu? Mengacu ke rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebenarnya kalau penggunaan obat cacing bisa atau dapat diberikan mulai dari usia 2 tahun ya. Terutama disarankan untuk daerah yang endemis ya, yang angka kecacingannya itu tinggi. Terus kalau kenapa disebutkan angka 2 tahun itu karena 2 tahun itu anak mulai usia bermain tanah ya, main tanah, main pasir yang kadang kebersihannya kurang sehingga risiko angka kecantikan itu sendiri tinggi. Sementara kalau misalnya mengacu ke dari pemerintah sendiri kan dia dibagi antara yang angka kecacingannya tinggi, sedang ataupun yang rendah. Kalau yang tinggi itu kan di atas 50% ya, sehingga untuk itu dari pemerintah sendiri ada programnya untuk pemberian obat cacing massal ya. Ya harapannya sih bisa menurunkan sampai dengan 10%. Itu pun mulai bisa diberikan dari usia 1 tahun. Jadi paling di saat ini yang saya mau coba uh, kira-kira meluruskan lah ya. Kadang kan banyak kan orang tua bertanya, dok, apakah usia 2 tahun itu harus? Ya kan kata-katanya harus diberi obat cacing. Padahal sebenarnya tidak. Itu sebenarnya lebih ke mengacu ke daerah yang endemis tinggi. Jadi ya kalau misalnya anak ya cuma di kamar saja nggak ada main tanah, ya artinya kan resikonya kecil. Ya mungkin yang itu tidak perlu. Hmm, jadi seiring mereka suka bermain tanah, mungkin ya Dok ya, diperlukan Ya, yang ini. Kalau di Indonesia sendiri, itu pemerintah itu uh, ada kan obat cacing yang dibagikan ke SD-SD itu gimana Dok? Dalam rangka mengurangi itu Dok? iya. Jadi kalau dari mungkin tergantung daerah ya, kota atau daerah kabupaten yang angka tingginya tinggi. Misalnya yang tadi di atas 50% itu dari pemerintah kan anjurkannya 2 kali dalam setahun ya. Itu bisa sampai dengan anak-anak usia sekolah. Tapi kalau misalnya antara 20 sampai 50% yang termasuk sedang, itu kan hanya 1 kali pemberiannya ya setahun. Ya, kalau yang di bawah itu artinya yang 20% ke bawah itu kan tergantung ini ya keluhan jadinya ya. Nah, kalau misalnya Ya, para orang tua, obat cacing itu dijual bebas kan ya Dok ya? iya. Ya, jadi ya saat ini kan yang tampilan sirup ya, yang Pembantrin lah ya. Sorry sebut mereknya. Yang isinya Piratel Pamor lah. Memang salah satu yang bisa diberikan. Sementara pilihan lain itu kan albendazole ataupun mebendazole ya, yang bisa diberikan dari pemerintah ya. Nah, jika orang tua itu ujuk-ujuk mau memberikan obat cacing sendiri kepada anaknya tanpa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu, itu apakah aman, Dok? Secara umum kan semua obat kan pasti ada efek sampingnya ya. Tapi kan tergantung lagi nanti efeknya ke anak bagaimana. Tapi ya mungkin yang bisa coba kira-kira kita analogikan mungkin begini. Kalau anaknya tidak batuk, apakah perlu diberikan obat batuk? Hmm, 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 hmm. Tidak perlu ya, Dok ya?
Ya, ya kembalilah mengacu ke yang tadi ya, yang kita sebutkan sebelumnya. Oke, cukup jelas dokter. Terima kasih ini. Nah, sekarang kita lanjut pada pertanyaan follower kita yang berikutnya. Follower kita yang berikutnya itu tentang pola makan anak, dok. Menurut Ya. dokter, sejak umur berapakah anak harus diberikan makanan padat? Karena ada anak yang nafsu makan bagus, tetapi masih ingin makan yang bertekstur seperti itu. Itu gimana? Oke, saya pikir ini pertanyaan yang bagus ya dan lumayan sering dipertanyakan ya. Secara umum kalau misalnya kita di Indonesia masih mengacu yang pemberian ASI sampai dengan kan usia 2 atau 3 tahun, paling tidak yang kita akan mulai memberikan makanan pendamping ASI dimulai dari usia 6 bulan ya. Jadi kalau misalnya tadi mengacu makanan padat cair kan artinya saya berpikirnya itu ASI ataupun susu formula ya. Padat kan artinya di luar yang cair, artinya kita akan mulai memberikan dimulai di usia 6 bulan. Ada kecuali atau ada yang satu dan lain hal lah. Tapi secara umum rekomendasinya dimulai dari usia 6 bulan. Untuk masalah MPASI sendiri, pada prinsipnya sih memang kan ada beberapa aturan lah yang mesti kita coba lakukan ya. Yang pertama ya misalnya makan sesuai ini ya dengan kondisi duduk ya, terus maksimal 30 menit ya babynya dalam kondisi happy lah atau senang ya, dan kita akan mulai bertahap. Jadi biasanya yang awal masih dalam bentuk bubur kental ataupun yang saringan halus, kemudian bisa bertahap nantinya ke saringan kasar, baru nasi tim ataupun yang nanti usia setahun seperti biasa ya makanan keluarga. Dan harapannya bertahap itu penting karena satu yang sering dijumpai nantinya, dok anaknya mau makan banyak tapi BAB-nya keras atau malah berdarah, dan rata-rata yang menjadi keluhan itu BAB yang keras, dan itu mulai terjadi ketika MPASI, artinya mungkin ada masalah di cara pemberian MPASI-nya. Ya, jadi idealnya sih bertahap. Ya, misalnya mulai dari beberapa sendok ya dengan tekstur yang tadi saringan halus ataupun yang agak kental. Yang penting yang penting kita ingat ya, ada bayi kan yang adaptasi khususnya bagus atau ada bisa menerima dan sementara ada yang belum. Nah, kalau dia misalnya belum begitu bagus terus langsung diberi dalam jumlah yang lebih banyak, ya nanti BAB-nya bisa mengalami masalah ya. Salah satunya BAB keras tadi. Terus kalau untuk pemberian makannya kan memang kadang ada bayi yang butuh waktu ya untuk mengenal makanan tadi. Bukannya dia tak suka, kadang bisa diperkenalkan bisa sampai 10-15 kali baru bayinya bisa menerima. Cuma ya kadang ya, untuk betul ya. Dan yang pasti ya hindari gadget, TV ya atau gangguan yang tadi. Jadi supaya bayi tahu itu dia makan bisa menikmati makanannya. Kalau yang para orang tua mama di sini dok yang biasa nyuapin anaknya sambil gendong, sambil mesti ke lapangan, nah itu gimana dok? Kalau enggak anaknya nggak mau makan. Ya idealnya sih sebaiknya kan posisi duduk lah ya, karena kan kita tahu ya kan kalau misalnya ya contoh aja lah kan kalau udah besar juga pasti kan ya idealnya makan kan kita duduk ya. Nanti ya pasti pertanyaan berikutnya orang tua kalau udah terbiasa dia makan sampai keliling kampung gitu kan nanti susah untuk mau sampai kapan saya ajak anak makan keliling-keliling begini ya. Oke, berarti jangan dibiasakan ya. Betul. Terus pemberian makanan juga bertahap dari halus, bubuk saring, terus terima kasih dokter penjelasannya. Kita ada juga yang menanyakan mengenai alergi pada anak seperti alergi terhadap telur, terhadap ikan, itu solusinya bagaimana? Ya, kalau misalnya untuk rekomendasi pemberian makan,
telur, ikan, ataupun ayam kan sebenarnya kita udah mulai bisa ya diberikan di usia 6 bulan. Tapi kalau seandainya setelah kita berikan anak mengalami alergi atau sebelum kita berikan, oh ternyata di orang tua ada riwayat alergi, sehingga waktu kita mulai memberikan MPASI ya kita mesti hati-hati. Jadi usahakan berikan makannya dengan uh, satu satu misalnya coba telur dulu. Kalau dia tidak alergi ya baru coba lain telur dan ayam misalnya. Karena kalau kita berikan dua-duanya sekaligus dengan dia punya riwayat alergi sebelumnya di orang tua begitu atau di saudara kandungnya, takutnya dia juga mengalami alergi dan kita jadinya tidak tahu dia alerginya sama yang mana dari yang 2 atau 3 macam yang kita telanjur gabungkan itu. Tapi kalau nggak ada riwayat alergi ya semuanya bisa kita beri. Dan memang rekomendasikan untuk komposisinya 60% karbohidrat, 30% lemak hewani, 10% protein hewani lah. Jadi intinya hewani itu penting dan dianjurkan. Terus untuk yang di bawah 2 tahun kan sayuran kita bisa berikan ya, tapi tidak begitu penting lah. Jadi jangan fokus ya. Misalnya nih kita berikan nasi, terus ada bikin sup, dalamnya ada kentang, ada wortel, ada buncis. Nah itu kan komposisi yang kurang ideal. Iya. Dan itu ada 2 karbohidrat kan, sudah ada nasi, ada kentang lagi sama-sama karbohidrat, terus ada 2 sayuran lagi. Sementara untuk yang lemak ataupun protein hewaninya malah sedikit atau minimal. Gitu, oke. Berarti jadi apakah alergi ini misalnya ada saudaranya yang alergi, apakah ada kemungkinan besar kemungkinannya saudaranya yang lain alergi terhadap itu juga, terhadap makanan tersebut juga? Ya, resiko ada kalau bila saudara kandung mengalami alergi, dia bisa 20-30% mengalami kemungkinan alergi juga. Jadi itu yang salah satu nantinya menjadi pertimbangan di orang tua untuk memilihkan makanan MPASI-nya. Oke, ya berarti. Oh ya, mungkin ada satu yang perlu saya tambahkan ya. Kebetulan nih masalah MPASI juga ya. Di luar dari masalah alergi kan kadang ada orang tua yang dia sudah mulai makannya bagus ya, dan dia melupakan pentingnya pemberian zat besi ya. Di Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri itu sudah mulai merekomendasikan pemberian zat besi ya, mulai dari usia 4 bulan sampai dengan 2 tahun itu yang setiap hari untuk bayi yang cukup bulan. Dan mungkin untuk tambahan bagi orang tua ya, bapak ibu yang bila anaknya prematur atau berat badan lahirnya di bawah 2.500, pemberian zat besinya dimulai dari usia 1 bulan setiap hari sampai usia 2 tahun. Ini yang kadang terlupakan. Malah walaupun sudah direkomendasikan sama dokter anaknya, orang tuanya kadang merasa kayaknya nggak begitu penting deh. Enggak ya, jangan sampai gitu ya. Iya, karena penting untuk perkembangan otak. Efek jika kekurangan zat besi itu efek jangka panjang atau efek terhadap anaknya sendiri apa, dok? Ya, ini kan kita lihat ya di usia 2 tahun pertama kehidupan ya, itu perkembangan otak itu kan sedang pesat-pesatnya ya. Perkembangan jaringan saraf terutama ya. Perkembangan jaringan saraf itu penting sekali. Jadi nanti dengan dia kekurangan zat besi, yang zat besi sendiri dibutuhkan untuk membentuk HB ya, hemoglobin ya. Nanti kalau hemoglobinnya rendah, dia terjadi anemia. Kekurangan zat besi ditambah dengan sampai terjadi anemia, kan namanya anemia kekurangan zat besi ya. Itu akan berdampak berat pada perkembangannya, dan itu tidak dari literatur ataupun dari studi itu tidak bisa dikejar dengan pemberian zat besi lagi kalau sudah di atas 2 tahun kita ketahui. Jadi selagi masih di bawah 2 tahun itu kita masih bisa coba mengejar. Jadi penting itu, dok, sepertinya ya, dok. Penting, itu penting sekali ya. Kadang terlupakan. Jadi nanti coba untuk bapak ibu yang biasanya dibahas itu di sewaktu imunisasi. Jadi kalau misalnya datang berobat,
datang waktu imunisasi bulanan ke dokter spesialis anaknya. Itu kalau udah 4 bulan, jangan lupa itu dibahas atau diingatkan lagi dokter anaknya, mana tahu sibuk ya, pasien lagi rame. Untuk pemberian zat besi dimulai dari usia 4 bulan. Hmm. Terima kasih dokter penjelasannya. Biar warning juga nih buat para teman-teman kompunyik di sini. Baiklah, sekarang ini ada yang pertanyaan tentang kesehatan telinga dan hidung anak. Jadi katanya bagaimana cara yang baik untuk membersihkan telinga anak kalau kotorannya itu sudah mengeras, dan amankah kalau dilakukan di rumah? Oke. Ya, telinga juga yang masalah yang lumayan sering dipertanyakan ya sama orang tua. Mungkin coba saya bahas dulu dari telinga luar ya, artinya daun telinganya. Kadang kan orang tua juga menjumpai daun telinganya berkerak nih, atau kelihatannya kotor, terus dibersihkan, malah tambah berkerak karena kering ya. Sarannya adalah bersihkan misalnya nih dengan kasa steril, terus kita celupkan ke baby oil, pelan-pelan digosok untuk daerah daun telinga ya. Kalau untuk liang telinga, itu kan termasuk bagian tengah daripada telinga, itu ada dua pendapat sih yang saat ini ada. Beberapa dokter THT sendiri ada yang menyarankan untuk menggunakan cotton bud, ya, yang dicelupkan ke baby oil, pelan-pelan dibersihkan untuk keraknya. Tapi beberapa pun dokternya tidak setuju karena takutnya malah adanya kekurang hati-hatian sehingga bikin bayinya terluka. Ya, mungkin saran yang terbaik adalah bila ditemukan kerak ataupun kotoran telinga yang banyak atau menutupi liang telinga atau lubang telinga, sebaiknya konsulkanlah ke dokter THT. Itu yang paling aman. Tapi kalau misalnya hanya di bagian luar daun telinga, itu masih bisa orang tua bersihkan di rumah. Tentunya dengan cara yang aman yang seperti dokter bilang tadi ya. Iya, betul. Nah, pernah kita jumpai tertusuk cotton budnya menusuk telinga ya, karena nggak sengaja malah datangnya dengan telinga berdarah. Itu kan bikin panik ya. Oke. Lalu terima kasih dokter ya tentang telinga. Sekarang kita yang bertanya tentang mimisan dok. Hidung sekarang dok. Mimisan rutin pada anak. Mimisan rutin pada anak umur 10 tahun itu apakah berbahaya dan apakah penyebabnya? Oke, jadi untuk masalah mimisan ya, ini sebenarnya kasus yang sering juga ya ditemui ya. Sebenarnya sih kalau dari data itu hanya 6% sih yang memerlukan tindakan medis. Secara umum untuk mimisan sendiri di anak itu sekitar 80 atau 90%-nya itu malah nggak diketahui penyebabnya apa. Ya, cuma secara umum ya biasanya satu yang sering ya karena korek-korek hidung atau ngupil, ya, tertowel atau tercongkel pembuluh darah yang ada di hidung. Ya, yang lain itu misalnya karena hidungnya kering ya, atau dia alergi, atau permukaannya yang terlalu tipis untuk yang di mukosa ya, atau ada lain-lain lah, misalnya keganasan atau kanker yang begitu, atau karena lagi demam, pembuluh darah melebar ya, anak bisa mimisan. Yang penting sih kalau di rumah ya kita tahu apa sih yang mau ditangani ya. Yang pasti kalau menemui anak mimisan di rumah ya segera lakukan pertolongan pertama yang bisa dilakukan, misalnya tundukkan kepala, tekan lubang hidung yang mengalami ini ya. Tunduk, menunduk ya, jangan menengadah ya. Malah tunduk. Bisa masuk itu dok. Iya, ditekan dulu. Ya, mana lubangnya, sementara minta anak bernapas pakai mulut ya. Terus kalau keluarkan, misalnya ada darah yang mengalir, muntahkan ya.
sepertinya ada masalah koneksi. Ya, dengar saya dok? Kayaknya ada masalah koneksi tadi ya, sebentar ya. Baiklah. Jadi penyebab mimisan itu biasanya apa nih dok? Ya, Yang apakah sudah oke koneksinya? Ya, sudah ada. dok, sudah. Oke. Sip. Ya, jadi intinya tadi saya lanjutkan yang koneksi terputus ya. Jadi tundukkan kepala, tekan. Biasanya sih dalam 5 menit akan berhenti. Ya, terus jangan lupa nanti bisa dikonsulkan ke dokter anak ataupun ke dokter THT. Oke. Dokter anak ke dokter THT. Itu biasanya kunjungan anak pertama kali kita memeriksa telinganya itu ke dokter THT sebaiknya pada umur berapa ya dok? Ya, Atau secara mungkin umum pas ada sih keluhan aja atau gimana? ya tidak ada sih angka umurnya ya. Biasanya ya kalau ada keluhan bisa dikonsulkan ke dokter THT. Oke. Baiklah, ini ada pertanyaan yang ditunggu-tunggu ini dok tentang masuk sekolah, wacana masuk sekolah ini. Sekarang COVID-19 kan belum selesai ya dok ya. Wacana untuk kembali ke sekolah tatap muka udah digaungkan pemerintah. Nah, menurut dokter, bagaimana ini dok dengan wacana tersebut dan apa yang harus dipersiapkan orang tua supaya bisa mengantisipasi penyebaran COVID-19 di sekolah? Ya, untuk ya memang sih ini kan sebenarnya masalah yang agak sulit juga lah ya. Masalah sekolah kan sudah lama sekali mereka tidak tatap muka ya. Cuma dari rekomendasi terbaru Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan untuk sekolah tatap muka adalah anak-anak yang berumur 12 sampai 17 tahun, artinya anak-anak yang sudah bisa untuk divaksin COVID ya. Tapi itu pun dengan catatan khusus lah, misalnya selain anaknya sudah divaksin ya, terus pihak sekolah ataupun orang tua sendiri juga sudah divaksin ya. Terus bisa menjaga protokol kesehatan, terus angka COVID yang baru sendiri ya tidak mencapai 8% ya, terus rata-rata 80%-nya sudah divaksin lah ya. Terus masih bisa memilih ya, kalau misalnya orang tua memilih untuk daring pun masih bisa. Oke, berarti pilihan tetap ada pada orang tua ya dok. Dan untuk meminimalkannya itu kita mesti bekalin apa nih dok buat si anak biar COVID-nya itu nggak nyebar. Kalau misalnya ada temennya yang punya atau siapa yang membawa virus tersebut, kita mesti dilakukan ya secara umum. Ya, untuk anaknya sendiri, kan kalau misalnya di umur 12 sampai 17 tahun itu, kan rata-rata sudah mengerti lah ya, dan bisa untuk di edukasi, misalnya pakai masker selalu, ya, rajin cuci tangan, jaga jarak, ya jangan yang misalnya pada saat guru tak ada, kemudian mereka lepas masker, gelut-gelut begitu ya. Dan yang pasti pihak sekolah sendiri bisa menyediakan tempat sarana prasarana lah ya, untuk memungkinkan dilakukannya sekolah tatap muka ya. Baik ruangannya mau ruangannya terbuka atau tertutup ya, seberapa besar ruangannya, karena dengan memperhatikan jarak ya antar siswa itu sendiri, mesti rekomendasinya kan 1,5 meter ya. Oke. Berarti yang bunda-bunda di sini tentu sudah mempersiapkan anaknya ya dok ya buat sekolah tatap muka, mendapat pencerahan yang luar biasa ini dari dokter Bintar. Ya, mungkin ada yang mau saya tambahkan atau perjelas, artinya saat ini rekomendasi untuk anak yang di bawah 12 tahun atau yang belum divaksin, artinya belum ada ya. Artinya yang ada rekomendasinya itu yang untuk 12 sampai 17 tahun. Ya, itu pun dengan persyaratan tertentu.
Oke, ini kita masih ada waktu ini dokter. Bagaimana kalau kita Ya, menjawab pertanyaan yang disampaikan di pesan ini nih, dok? Dari Cynthia Ha- Cynthia Riyadi. Dok mau nanya perihal ADB di Indo, kasus ADB sebanyak 55%. Bagaimana kita tahu anak kita cukup KB-nya terutama pada bayi 5 bulan? Silakan dok. ya. Untuk bayi sendiri ya, kalau misalnya yang satu, kita mesti perhatikan bagaimana kondisi ibu sewaktu persalinan atau pada saat hamil. Apakah ibunya ada eh, melakukan pemeriksaan darah dan ibunya diketahui mengalami anemia ataupun kekurangan zat besi. Tentu bayi yang dilahirkan dengan kondisi ibu anemia pasti akan mempengaruhi bayinya. Dengan yang kondisi begitu, bayinya ada resiko untuk mengalami kekurangan zat besi ataupun nantinya akan mengalami anemia. Sehingga untuk yang resiko begitu, bayi ya sebaiknya diberikan zat besinya ya mulai dari usia 1 bulan. Untuk mengetahui dengan pasti bayi mengalami anemia atau enggak, ya tentunya dengan pemeriksaan darah. Hanya saja pada praktek sehari-harinya kebanyakan orang tua itu tidak tega anaknya untuk dilakukan pemeriksaan darah hanya untuk memastikan anaknya anemia atau enggak. Untuk rekomendasi sendiri, kita bisa melakukan pemeriksaan darah untuk melacak anemia sendiri mulai dari usia 9 bulan. Ya, tapi rekomendasinya ya kalau untuk bayi sehat mulainya dari usia 4 bulan. Karena angka tadi cukup tinggi, bisa sampai dengan 60 atau 61%. Baik, terima kasih dokter penjelasannya. Bagi teman-teman konseling yang mau bertanya, silakan, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya dok untuk menjawab pertanyaan. Ini juga ada dari ini dok, Yusia 410. Dokter, anak saya seusia 9 bulan, berat badannya 8 kg. Karena diare dan flu, berat badannya turun sampai 7,4 kg. Terus tiap bulan naik, tapi turun lagi akibat sakit. Sekarang usia 12 bulan, 8 kg. Apakah ada masalah? Katanya dok. Ya, untuk kondisi saat ini tentu mengalami masalah. Karena kalau dari data tadi kan artinya mulai dari 7 atau 8 bulan sama dengan 12 bulan kan berat badan ya kurang lebih kan hampir sama. Dengan kondisi itu artinya penyebab utamanya kan karena anak sering mengalami sakit. Jadi yang bisa salah satu untuk pencegahan adalah kita mencegah supaya anak tidak sakit. Ya, itu pun tentu memandang lagi apa sih yang menjadi sumber permasalahan, apakah ada penularan kah yang bikin anaknya sakit, atau karena misalnya masalah diare. Tentu kalau diare kan kebanyakan masalah apa yang dimakan atau diminum ya, atau yang masuk ke dalam mulut deh, untuk masalah diare ya. Jadi kalau misalnya anaknya sehat-sehat saja, dengan berat badan yang bermasalah tentu akan berbeda dengan anak yang sering sakit dan mengalami masalah. Ya, tentu ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan di sana. Jadi nanti bila untuk ya saat ini ya sebaiknya segeralah dikonsultasikan ke dokter anak yang biasanya bapak atau ibu biasa ya datangin ya. Dokter anak ininya dok ya, langganannya biasanya ya dok ya. Ya, kira-kira begitu. Oke, baiklah. Malam ini kita dapat banyak sekali ya pencerahan dari Dokter Binta seputar kesehatan anak. Mungkin dokter ada lagi yang mau disampaikan kepada teman-teman konsulin yuk ini dok?
ada pesannya dari dokter buat para bunda-bunda, mama-mama, ibu-ibu di sini? Ya, terima kasih ya pada bapak-bapak, ibu yang telah bersedia eh, hadir ya malam ini ya, ikut menyaksikan IG Live ini. Juga terima kasih kepada Mbak Deva ya sebagai moderator kali ya. Dan konseling Kita ya. mengucapkan terima kasih Memang dulu, ini dok. ya, memang ini program yang bagus lah ya kan, kita memang harapannya kan bisa membantu ya untuk Bapak Ibu yang mungkin belum bisa konsultasi dengan dokter anaknya yang biasanya, karena ini kan kita program bisa membantu dengan tanpa dipungut biaya ya. Ya, Terus harapannya dengan kondisi pandemi saat ini yang kadang kita takutkan adalah orang tua kan takut ya datang ke rumah sakit untuk berobat kah ataupun yang melakukan imunisasi ataupun vaksinasi rutinnya. Untuk yang vaksinasi ini sendiri ataupun imunisasi sendiri, kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tentu mengharapkan datanglah melakukan imunisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jangan dengan kondisi pandemi takut datang ke rumah sakit kemudian menunda dilakukan imunisasi yang nantinya malah mengakibatkan penyakit-penyakit yang mestinya bisa kita cegah dengan pemberian vaksinasi tadi malah tidak bisa dicegah karena tidak dilakukan imunisasi ya. Kemudian kalau memang mengalami sakit ya segeralah konsultasikan ke dokter anaknya ya. Alhamdulillah, penjelasan yang luar biasa sekali dari Dokter Buntas. Buat para orang tua maupun teman-teman konseling yang sudah mengikuti video live ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa menyebarkan informasi ini tentang konseling, karena dengan menyebarkan informasi mengenai konseling, teman-teman sudah menuai kebaikan karena membantu misi kemanusiaan kami untuk menjadikan Indonesia yang lebih sehat melalui konsultasi kesehatan online gratis bersama tenaga kesehatan ahli di bidangnya. Terima kasih banyak Dokter Buntar atas semuanya. Terima kasih Mbak Deva. Semoga dokter sehat selalu ya, dok. Terima kasih. Dokter. Ya, salam sehat kita akhiri ya, dok ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Ya, sehat selalu ya.